Nah, adik-adik, apakah ini? Iya, ini adalah keluarga. Biasanya di dalam keluarga ada siapa aja ya? Iya, betul. Biasanya di dalam keluarga itu ada papa, mama, dan anak-anak. Hari ini Lause akan cerita tentang sebuah keluarga kecil yang ada di dalam Alkitab. Keluarga kecil ini hanya terdiri dari suami dan istri. Mereka sudah lama sekali ingin mempunyai anak. Bagaimana kisahnya ya? Kita sama-sama dengarkan ya. Ada suatu keluarga kecil, yaitu Zakaria dan istrinya Elisabeth. Mereka sudah lama menantikan seorang putra dan mereka terus berdoa kepada Allah. Walaupun mereka mengalami masa-masa sulit, menanti jawaban doa dari Allah, mereka tetap setia dan taat, bahkan hidup mereka tidak bercela. Sekarang usia mereka sudah tua, kemungkinan untuk mempunyai anak pun kecil harapannya. Zakaria adalah seorang imam. Suatu kali rombongan Imam Zakaria mendapatkan giliran bertugas keimanan. Setelah diundi, ternyata Zakaria mendapatkan tugas masuk ke bait suci. Ia bertugas membakar ukupan. Apa yang terjadi di dalam bait suci? Ternyata Imam Zakaria melihat seorang malaikat dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam Zakaria sangat terkejut dan takut melihat semua itu. Malaikat segera menenangkan dan berkata agar Imam Zakaria jangan takut, sebab hari itu Allah ingin berkomunikasi dengan Zakaria. Tuhan Allah ingin memberitahukan kabar gembira. Malaikat berbicara pada Imam Zakaria bahwa doanya yang ingin mempunyai anak telah didengar oleh Allah. Imam Zakaria dan Elisabeth akan segera mempunyai seorang anak dan hendaknya anak itu diberi nama Yohanes. Kelahiran anak ini akan membawa sukacita baik bagi keluarga maupun orang-orang. Anaknya ini adalah seorang anak yang dipenuhi Roh Kudus sejak dalam rahim ibunya dan kelak akan menjadi pembawa bangsa Israel untuk kembali ke jalan Tuhan, yaitu menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Wah, Zakaria sangat kaget sampai-sampai tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dan karena ia tidak percaya akan kata-kata malaikat Gabriel, maka Imam Zakaria tidak bisa berbicara. Bisu sampai janji Allah dipenuhi, yaitu anaknya lahir. Nah, anak-anak, bagaimana dengan orang-orang yang di luar bait suci? Wah, ternyata mereka itu menunggu-nunggu dan bertanya-tanya, kenapa ya Imam Zakaria tidak keluar-keluar? Orang-orang saling bertanya, apa yang terjadi dengan Imam Zakaria di dalam bait Allah? Ketika Imam Zakaria keluar dari dalam ruang bait Allah, orang-orang kaget dan heran. Ternyata Imam Zakaria tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa berbicara dengan bahasa isyarat. Mereka yakin bahwa telah terjadi sesuatu di dalam bait. Nah, anak-anak, apakah janji Allah ditepati? Tentu, Allah setia, Dia menepati janjinya. Tidak lama kemudian, Elisabeth yang sudah lanjut usia mengandung. Dan selama 5 bulan, ia mengurung diri. Elisabeth merasa sangat senang karena Allah telah mencabut aibnya. Nah, anak-anak, dalam kisah ini kita melihat bagaimana Allah mendengar doa Imam Zakaria dan Elisabeth untuk memiliki anak sekalipun lama menunggu dan tampaknya enggak mungkin karena mereka sudah tua. Tetapi Allah menjawab doa mereka tepat pada waktunya. Apakah yang dilakukan oleh Imam Zakaria dan Elisabeth ketika menunggu jawaban doa? Mereka tetap taat dan berserah kepada Allah. Allah tahu kebutuhan setiap anak-anaknya
dan kapan waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Allah tidak pernah ingkar janji dan sanggup menjawab doa kita, bahkan lebih dari apa yang kita doakan. Memang jawaban doa dari Tuhan bisa berupa ya saat ini, tunggu sesuai dengan waktu yang terbaik yang menurut Tuhan, dan tidak, doa tidak dijawab karena yang didoakan tidak sesuai dengan kehendaknya. Allah yang Maha Kuasa telah menjawab doa Imam Zakaria dan Elisabet. Sekalipun mereka telah lanjut usia dan menurut manusia tidak mungkin, tetapi di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah atau sedang berdoa sesuatu kepada Tuhan? Bagaimana sikap kalian ketika menanti jawaban doa? Ingat, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Percayalah bahwa Allah mendengar setiap doa kita dan Allah kita adalah Allah yang setia pada janji-janjinya. Apakah kalian mau tetap setia berdoa? Nah, anak-anak, tema cerita hari ini adalah Allah mendengar doa Zakaria dan berjanji memberikan seorang putra. Bahan Alkitabnya dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Ayat hafalannya Lukas 1 ayat 37. Mari kita baca sama-sama yuk. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, untuk aktivitas hari ini kita akan mengadakan kuis ya. Siap-siap ya. Coba anak-anak coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang Lause berikan ya. Sudah siap? Ya. Nomor 1. Siapakah nama salah satu imam yang hidup dalam zaman Raja Herodes? Jawabannya Imam Zakaria. Yang kedua, siapa nama istri Imam Zakaria? Jawabannya Elisabet. Yang ketiga, bagaimana kehidupan mereka di hadapan Tuhan? Ya, mereka orang yang taat, hidup berkenan kepada Allah tanpa bercacat. Yang keempat ya, apa yang mereka doakan kepada Tuhan? Iya benar, mereka ingin mempunyai anak. Lanjut ke pertanyaan kelima ya. Bagaimana caranya para imam mengatur dan bertugas memasuki bait suci? Ya, jawabannya dengan diundi. Yang keenam ya. Siapakah yang dilihat Imam Zakaria di dekat mezbah pembakaran ukupan? Iya betul, jawabannya malaikat Gabriel. Lanjut ya, nomor 7. Tugas keimanan apa yang dilakukan oleh Imam Zakaria? Jawabannya membakar ukupan. Nomor 8 ya. Kabar gembira apa yang dibawa oleh malaikat? Tuhan Allah telah mendengar doa Zakaria dan Elisabet. Mereka akan mempunyai anak. Nomor 9 ya. Anak yang kelak dilahirkan Elisabet harus diberi nama siapa? Jawabannya Yohanes. Nomor 10. Apakah keistimewaan anak yang dilahirkan oleh Elisabet? Iya, ia akan dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan.
Ia akan membawa bangsa Israel kembali ke jalan Tuhan. Ia akan mempersiapkan jalan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nomor 11. Apakah Imam Zakaria percaya? Mengapa? Jawabannya tidak, karena ia berpikir bahwa ia dan istrinya sudah lanjut usia. Nomor 12. Apa yang dialami Imam Zakaria karena tidak percaya perkataan malaikat? Jawabannya, ia tidak dapat berbicara sampai janji Tuhan digenapi. Nomor 13 ya. Apakah Allah menggenapi janjinya kepada Zakaria dan Elisabet? Iya, jawabannya iya. Buktinya Elisabet mengandung. Nomor 14 ya. Mengapa Elisabet bersuka cita? Karena Tuhan Allah mencabut aib dari dirinya. Nomor 15 ya. Apakah Imam Zakaria dan Elisabet berdoa dalam jangka waktu yang lama? Jawabannya iya. Nomor 16. Apakah mereka mengalami kesulitan ketika menanti jawaban doa dari Tuhan? Jawabannya iya. Kita lanjut nomor 17 ya. Apakah yang dilakukan mereka ketika harus menunggu? Ya, mereka tetap taat dan berserah kepada Tuhan. Nomor 18 ya. Apa yang dapat dari pelajaran ini tentang Allah? Ya, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lanjut nomor 19 ya. Berupa apa aja jawaban doa dari Allah? Ada 3, seperti yang tadi Lause cerita. Ada yang tahu? Ya, jawabannya ya, tunggu, dan tidak. Termasuk kategori apa jawaban doa Allah terhadap doa Zakaria dan Elisabet? Iya, betul. Jawabannya iya dan tunggu. Oke, semoga anak-anak betul semua ya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. See you. God bless you.